Jagung itu kan kandungannya ada energi, karbon dan juga protein. Jadi itu alasan kenapa saya memilih jagung. Selain kadar airnya stabil, nah itulah yang paling penting, nutrisinya sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Heji TV ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita bersilaturahmi ya, berkunjung ke buatan pakan silase bosku ya. Nah, ini depan-depan kita yang berbal-bal ini pakan silase ya. Silasenya silase jagung komplit pit teman-teman ya. Jadi satu pohon jagung tuh semua ya, sama buah-buah jagungnya digiling di sini bosku ya. Nah, ini nih tuh. Nah, untuk kali ini kita akan mereview ya, untuk teman-teman yang barangkali ingin membuat silase tapi masih gagal, masih tidak berhasil gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan cari tahu tata cara pembuatannya kayak gimana sehingga menjadi silase yang siap dikonsumsi oleh ternak kita dan pastinya awet, berhasil, tidak gagal ya teman-teman. Nah, kita bakalan tanya langsung ke wawancaranya, ke ownernya langsung di sini ya. Ini berada di Bang Fakan Ar-Rahim Farm ya, pusat nutrisi pakan ternak silase konsentrat komplit pit ya. Di sini teman-teman, bukan hanya silase ya, di sini juga ada konsentrat juga bosku ya. Silase konsentratnya juga ada ya, banyak bosku ya. Assalamualaikum. Salam. Sehat, A? Alhamdulillah. Ini teman-teman ya. Jadi tadinya mau pas ke kandang itu mau sekalian di sana gitu, cuman panas ya sekarang teh. Panasnya ngebelentrang. Belentrang ya. Jadi sekarang kita bersama siapa nih? Sama owner Ar-Rahim Farm. Siapa dia? Irham Gufroni. Oke nih teman-teman. Nih lokasi lengkapnya di mana, Ar-Rahim Farm? Aslinya di Kampung Sukawangi. Cuman kalau gudang pakan ini lokasinya tepatnya di Cilampung Hilir, Kecamatan Pedak Kembang, area Singaparna lah, belakang Pom Badak Pae. Badak Pae. Siap belakang ini. Pasar. Belakang pasar. Pasar Singaparna ya, pasar ternak Pasar ya. hewan. Pasar hewan ternak Singaparna teman-teman, dekat dari sana tinggal ke belakang. Nah, jadi untuk sekarang ini kita mau bahas seputar pakan silase dan tata caranya seperti apa. Banyak teman-teman yang mencoba belajar bikin silase tapi masih gagal nih ya. Nah, nanti kita akan bahas mungkin yang bagus untuk silase apa, bahannya apa, penyebab silase gagal juga apa nanti itu ya. Nah, jadi ini udah berapa hari nih usia silase ini ya? 2 minggu lebih. 2 mingguan? Ya. Oh, kemarin bikin berapa ton tuh? 16. 16 ton. Ini sisa berapa ton? Kurang lebih adalah sekitar 6 tonan. 6 tonan. Wah, udah laku ya berarti ya? 6 sampai 8 ton adalah. Ada. Oh, ini teman-teman ya. Berarti ini silasenya khusus dari jagung semua? Ya, ini jagung, full jagung ini. Full jagung? Ya, full jagung. Ini berarti satu bal, satu plastik, satu karung. Ini berapa kilo nih? 25 kilo. Ini satu balnya isi 25 kilo. Oh, iya Berat nih. semuanya sama. Sama rata-rata ya teman-teman. Nah, jadi untuk tata caranya, langkah pertamanya terlebih dahulu sebelum kita bikin silase itu apa dulu tuh? Dari bahan mungkin ya, bahan kita ready-nya dari apa? Kalau kita mah dari jagung. Dari jagung itu kita nanam sendiri. Tadi ada ya di video, kita berkebun sendiri. Dan juga ada para mitra sebagian udah banyak sih para mitra tani jagung yang bekerjasama dengan kita. Nah, jadi mereka itu menanam jagung untuk dijadikan pakan. Jadi tidak dipanen dulu jagungnya, tetapi ditebas full semua sama pohon, sama jagung. Lalu kemudian setelah ada bahan, baru dilakukan penggilingan atau chopper. Nah, itu juga di dalam tahap penggilingan kita harus tahu kondisi ya. Kalau misalkan kira-kira bahan yang kita pakai itu kadar airnya tinggi, itu harus dilakukan dulu wajib. Seperti pakcong, odot, nah itu salah satu hijauan yang sangat tinggi kadar airnya.
Kemudian kalau misalkan dari jagung ya mungkin dari awal nebas mungkin ada jeda beberapa jam, itu cukup bisa langsung digiling. Setelah digiling itu kalian mau memakai probiotik atau enggak juga gak masalah. Yang penting setelah digiling siapkan media penyimpanan seperti drum, plastik, silobag dan lain-lain. Itu fungsinya supaya kedap udara ya, baik di dalam plastik maupun silobag ataupun drum plastik. Kalau ini karena untuk komersil jadi memakai plastik. Satu plastiknya itu 25 kilo. Nah, salah satu syarat silase itu yang paling penting yakni anaerob. Jadi ada lubang sedikit saja. Termasuk di sini ya masih banyak tikus berkeliaran. Sorry, bukan tikus-tikus kantor, tapi tikus silase. Tikus silase. Berarti sistem beternak tanpa ngari itu ada atau gak ada? Kurang tepat atau gimana tuh? Ya ada tepat sekali itu. Jadi kalau misalkan Anda mau ternak tanpa ngarit, tanpa mengganggu aktivitas Anda, tanpa ribet, ya tinggal beli domba atau beli kambing dan kemudian beli pakannya dari kita sama. Jadi kalian tinggal ngasih pakan pagi sama sore, pagi sebelum kerja, sore setelah kerja. Itu kan tidak mengganggu pekerjaan Anda. Berarti udah sedia gitu ya? Sudah sedia. Berarti sistem tanpa ngari itu beli pakannya gitu ya? Ya, beli mau bikin itu silahkan. Siap. Nah, berarti kenapa ini memilih bahan bakunya dari jagung ya? Kadar airnya stabil. Yang kedua, jagung itu ada tambahan nutrisi dari jagungnya. Kalau misalkan kita dari pakcong atau onot itu kan kebanyakan itu seratnya. Kalau misalkan jagung kan ada varian nutrisinya. Ada jagung itu kan kandungannya ada energi, karbon dan juga protein. Jadi itu alasan kenapa saya memilih jagung. Selain kadar airnya stabil, nah itulah yang paling penting, nutrisinya sangat bagus. Berarti ini yang disediakan buat dijual itu nih polosan aja, gak complete feed gitu maksudnya? Tergantung permintaan, ada yang silase, ada yang juga minta complete feed. Kalau complete feed kita menjual sudah dicampur dengan konsentratnya. Boleh dijelaskan seperti apa itu kelebihan dan mungkin lebih ke simpelnya atau gimana nih? Kalau misalkan complete feed mungkin yang gak mau ribet ngasih makan 2 kali ya. Maksudnya satu waktu kan dua kali konsentrat dulu baru silase. Nah kalau misalkan complete feed kita ngasih makannya cukup sekali ya, karena silase dan konsentratnya itu sudah dicampur yang dinamakan complete feed. Nah itu tergantung masing-masing kondisional, situasional yang ada di dalam peternakan masing-masing. Jadi kalau misalkan Anda ada yang biasa beli silasenya saja, ada yang beli konsentratnya saja, dan juga ada yang dimix. Nah, jadi kan untuk silase itu biasanya ada 2 tipe ya. Silase polosan katanya yang terkenal, juga ada silase complete feed. Itu gimana maksudnya tuh? Jadi yang kalau polosan itu tidak dicampur apa-apa, Kang. Ya udah pure silase dari jagung sama jagungnya. Kalau misalkan yang dicampur atau complete feed, yakni silase ini dicampur dengan konsentrat gitu. Jadi kan produk kita ada silase, ada konsentrat, ada complete feed. Jadi kalau complete feed itu yakni perpaduan antara silase sama konsentrat disatuin. Jadi lebih simpel gitu ya? Ya, tergantung permintaan sih. Biasanya di kandang kalian seperti apa? Apakah biasa sama seperti saya, konsentrat dulu baru silase, atau kemudian ada juga yang nggak pengen ribet gitu, pengen simpel. Jadi tinggal 1 kali ngasih pakan, yaitu silasenya sudah dicampur sama konsentrat. Oh, itulah complete feed ya? Iya, betul. Jadi 1 kali pemberian, 1 kali makan gitu ya? Siap. Nah, untuk probiotik ini ya, di sini pakai probiotik gak? Pakainya probiotik apa tuh? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya. Tapi kalau misalkan di toko ada nggak probiotik? Ada banyak, seperti M4 atau M21 ada. M21 bisa. Penting itu buat peternakan. Oh, takarannya gimana tuh?
Mungkin dari takaran sama silase sama molase itu probiotik 1:2. Misalkan kalau probiotiknya 100 ml, itu molasenya 200 ml. Oh, sama molase. Kalau nggak ada molase bisa pakai gula merah. Gula merah atau gula putih bisa. Gula putih bisa. Bisa. Oh, segitu. Perbandingan berapa kaun rumput tuh? Tergantung. Berarti kalau misalkan rumputnya 1 ton ya cukup lah dengan 500 ml probiotik. Kalau 4 berarti molasenya 1 liter, kemudian dicampur air secukupnya baru disemprotin. Gitu teman-teman ya. Jadi pembuatan silase tuh gampang atau susah? Gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Gampangnya ya kalau misalkan semua SOP-nya dipakai dan juga tidak ada halangan eksternal seperti tikus dan lain-lain, itu sangat gampang. Tapi meskipun kita sesuai SOP, ada saja hama ya. Tikus itu kita bilang hama. Kalau misalkan terkena hama tikus, udah berarti sedikit apapun ada udara yang masuk berarti bocor. Gagal ya. Gagal. Khusus untuk plastik ini ya. Kalau Iya. di tong mah lebih safety lagi ya. Lebih aman di tong mah. Aman ya. Aman 100%. Gak bakalan dicicip sama tikus ya. Gak bakalan. Gak bakalan. Nah, ini untuk biasalah secara umumnya kalau bikin silase mah ya digiling, dicacah, terus dimasukin ke tempat penyimpanan yang kedap udara dan ditambahkan probiotik lah, seperti itu teman-teman. Nah, cara menandakan bahwa silase ini jadi atau berhasil sama gagalnya tuh kayak gimana? Kalau misalkan yang jadi itu warnanya tidak hitam ya, nah seperti ini nih, warnanya Coklat. bagus ya, jadi tidak ada perubahan warna. Dan yang paling menonjol itu dalam segi penciumannya atau baunya. Aromanya itu kayak harum tape. Kalau misalkan yang gagal itu udah bau busuk aja. Bau busuk. Jadi nanti si hewan juga bisa membedakan. Kalau misalkan yang gagal itu pasti tidak akan dimakan. Tapi kadang-kadang juga ada silase yang memang baunya tuh bau kayak bukan bau tape, tapi dimakan sama ternak tuh. Itu gimana tuh? Itu paling kadar airnya tinggi, nggak ada yang bocor, tapi kadar air tinggi itu biasanya baunya seperti itu, agak nyegak tapi bukan gagal. Itu terlalu kadar airnya masih tinggi. Oke. Nah, untuk pencacahan ini ya, ada tekstur yang memang besar-besar kayak gini ya, kita teman-teman bisa lihat di sini besar-besar, dan juga yang ada juga yang bubuk banget tuh, kecil banget. Itu bagusan mana kalau menurut Ada sendiri nih? Kalau dari pencacahan itu mungkin tergantung kondisional atau tergantung kita punya mesin yang seperti apa ya. Karena kalau misalkan ditinjau dari segi bagusnya mungkin lebih efisien yang kecil, karena tidak memakan Bikin bolong gitu ya? Ya, tidak. Yang pertama tidak bikin bolong pas nge-packing, kemudian yang kedua bisa lebih efisien tempat penyimpanannya. Bisa diatur ya? Mana lebih lembut. Nah, kalau misalkan, paling kekurangannya itu kalau misalkan terus-terusan dikasih seperti itu, jadi proses memamah biaknya kurang. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan kambing itu sifat alamiahnya memamah biak. Memamah biak itu kalau misalkan yang lembut kan dikunyahnya sedikit. Nah, di dalam biasanya kalau memamah biak itu tekstur yang keras. Yang keras, bukan yang keras, yang panjang. Ya tegak terlalu panjang juga sih. Jadi tujuannya itu supaya mengunyah lah, kalau bahasa kita mau mengunyah. Jadi ada proses pengunyahan. Nah di situ kan proses pengunyahan itu menetralisir gas yang ada dalam lambung. Jadi enzim yang baik itu akan lancar lah salurannya. Jadi gak bakal menyebabkan kembung. Kalau misalkan kambing atau domba khususnya ruminansia itu jarang mengunyah, seperti kita coba aja kambing full dikasih konsentrat atau nggak dikasih bahan untuk dikunyah, itu pasti gampang kembungnya. Kalau ini kan
memang dari kondisi mesinnya seperti itu, nggak terlalu kasar juga sih. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang lembut nggak terlalu lembut, tapi ya mungkin ada kelebihannya. Salah satu kelebihannya seperti itu, biar kambing ada proses pengunyahan. Ya berarti kalau misalkan pakannya bubuk, ngunyahnya tuh nggak lama, itu bisa mengakibatkan kembung berarti? Iya, berarti dalam artian bukan berarti nggak bagus, tetapi kurang lah. Siap. Nah, karena cuaca sekarang panas ya, langsung ganti baju ya. Mudah-mudahan sekarang hari ini panas dan mudah-mudahan rezeki kita juga Secerah cuaca hari ini ya. Menyala. Siap. Nah, kita ada pertanyaan lagi seputar pakan ini, silase, antara silase dan hijauan segar atau dari ngarit gitu kan. Sebelum melalui proses fermentasi atau silase ini, cepatan gemukan mana kalau menurut A sendiri? Kalau menurut saya itu kembali lagi ke masing-masing kandungan ya, karena silase juga gak semua kandungan atau nutrisinya bagus. Karena kita di konsepnya yang pertama silasenya memakai silase full jagung, tentunya ada tambahan nutrisi dari jagungnya itu sendiri. Kemudian ada tambahan pakan dari konsentrat yang kita racik, alhamdulillah sudah sesuai standar nasional Indonesia dan juga sudah sesuai kebutuhan dengan rumennya. Jadi kalau misalkan dibandingkan, kalau menurut saya dengan kondisi yang ada di kita itu tentunya lebih bagus silase. Kenapa demikian? Karena yaitu kandungannya lebih bernutrisi tinggi dan juga lebih lengkap lah. Oh, jadi yang dibutuhkan oleh ternak seperti mineral, seperti protein yang kayak gitu-gitu, ransumnya tuh terpenuhi pakai silase. Terpenuhi pakai silase. Dan juga kan ada pakan tambahannya lagi, ya ini konsentrat kita. Kalau misalkan hanya full hijauan ngarit itu tidak cukup ya. Makanya salah satu faktor kenapa ternak kita itu selalu bising ya. Kalau misalkan jangankan ada orang yang masuk, kalau biasa dikasih makan rumput hijauan segar atau ngarit, ada yang lewat saja ke kandang itu pasti bising. Karena meskipun semuanya sudah dikasih makan dan juga sudah dikasih makan banyak, tetapi ransumnya belum terpenuhi dengan lengkap. Gak kenyang. Kenyang sih kenyang, cuman asain kurang. Agak ada yang kurang ya. Jadi kebutuhan ransum yang dibutuhkan oleh ternak domba, mau kambing, mau sapi, itu ada takarannya mungkin ya. Jadi setiap rumput juga nggak semuanya bisa memenuhi kebutuhan si ternak ya? Enggak ya. Jadi bukannya saya bilang jangan pakai rumput ya. Bisa memakai rumput tapi harus dari beberapa jenis, dan juga kekurangannya salah satunya kan tidak tidak stabil. Kadang-kadang tiap hari itu kita beda-beda ngarit. Itulah salah satunya. Ya pokoknya mah kalau mau hijauan juga campur-campur lah, jangan satu rumput saja di serumput aja gitu ya. Ya betul. Gitu teman-teman. Nah, ada lagi ini pakannya bagus, pakai silase, pakai konsentrat, bagus lah pokoknya, kandungan ransumnya bagus, mantap. Tapi dombanya gak kurus-kurus tuh. Apakah cacingan? Kagemuk-gemuk tuh. Cacingan? Bisa. Nah, itu bisa dari faktor cacingan dan juga faktor genetik. Tapi kebanyakan itu rumennya bermasalah atau cacingan. Cacingan ya. Nah, kalau untuk mengatasi cacingan sendiri di sini pakai apa? Kalau di sini memakai Kaenzol, obat cacing. Kaenzol. Iya, Kaenzol. Produksi apa itu? Produksi dari Arohin Farmdom. Jadi di sini komplit teman-teman ya, bukan hanya pakan, bukan jual ternaknya, obat-obatan dan alat-alat di sini ada banget komplit ya. Alhamdulillah. Berarti di sini ada apa? Suplemen atau obat-obat buat ternak apa aja tuh di sini? Yang pertama ada obat cacing, Kaenzol, kemudian ada yang kedua Gastro Blood Care, itu peruntukan untuk kembung dan juga pencegahan kembung dan juga untuk bisa penambah nafsu makan, karena di dalamnya terdapat bahan-bahan alami yang bernutrisi sehingga mendorong hewan ternak kita itu nafsu makannya semakin meningkat. Ada juga ya. Jadi di sini komplit teman-teman, bukan hanya ternak aja, di sini bisnis tuh betul ya. Jadi gimana nih
Jadi pokok nama intinya pakan sebagus manapun kalau misalkan dombanya cacingan percuma ya. Iya, percuma. Jadi harus diobat cacing teman. Itu kalau jadwal pemberian obat cacing stabilnya atau standarnya tuh berapa kali? Minimal 3 bulan sekali itu lebih baik, 1 bulan sekali kalau jantan. Asalkan kalau betina dalam tanda kutip jangan yang sedang bunting. Oh, bakal gagal. Ya bakal keguguran. Bakal keguguran teman-teman nih. Catatan buat yang hamil jangan dikasih obat cacing. Makanya kita harus menggunakan SOP sebelum kawin itu wajib Obat cacing dulu. Obat cacing, probiotik, antibiotik dan lain-lain. Sebelum kawin dan setelah melahirkan kalau betina. Oh iya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya kalau misalkan ya gagal terus atau gimana bikin silasunya di sini ready. Kita sepilah langsung lah harganya ini berapaan aja. Jadilah. Ya, pokoknya untuk teman-teman atau untuk para peternak yang kesulitan mencari lumput atau yang kesulitan bahkan orang yang skala besar yang kesulitan mencari bahan pembelian silase, insya Allah di kita ready banyak ya. Harganya 1.750 per kilo. Per kilo? Iya. Ini satu balnya berat 25 kilo. Berarti kehitung berapa tuh? Berarti sekitar 43.750, 44 ribu lah. 44 ribuan ya? Per 25 kilo. Nah, itu untuk harga silase. Dan untuk konsentratnya sendiri berapa nih? Kalau konsentrat ini ada 3 varian. Yang pertama ada KNZ1, harganya 3.850. Yang kedua ada KNZ2, harganya 5.500. Yang ketiga ada KNZ3, harganya 6.000 per kilo. Oh, beda-beda kandungan? Beda-beda. Itu KNZ itu tujuannya apa tuh? Tujuannya KNZ1 diperuntukkan untuk fattening, KNZ2 diperuntukkan untuk breeding, KNZ3 diperuntukkan untuk breeding dan milking bisa. Oh, KNZ3. breeding milking ya. Wah, berarti lebih tinggi yang itu, milking. Ya. Oh, Lebih tinggi, lebih mahal. Siap teman-teman, itu untuk harga per kilonya. Dan untuk obat-obatannya ini kita mau ditanyakan dulu nih. Ini udah uji kan obat-obat tuh? Udah. Jadi semua produk yang kita jual itu baik dari segi pakan ataupun obat-obatan dan juga yang lainnya itu pasti diuji dulu dan juga pasti digunakan di farm kita. Jadi kita menjual produk itu tidak asal-asalan dan juga tidak membedakan mana yang dipakai dan mana yang dijual. Jadi sama aja. Sama aja, yang dipakai itu yang dijual itu pasti kita dipakai. Oh, jadi real teman-teman ya. Terkadang ada juga kandungan-kandungan yang memang terkandung dalam suatu produk ya, ini mohon maaf ini ya, tapi ya kenyataannya beda gitu ya. Betul. Itulah inspirasi A dulu ya. Ya, betul. Dari itulah teman-teman, makanya si A berinisiatif bikin pakan sendiri, konsentrat sendiri, dan obat-obatan sendiri seperti itu. Dan silakan buat teman-teman yang mau beli pakan ke sini, ready A. Ready banyak. Ready banyak ya. Bisa pesanan juga. Bisa. Itu kalau misalkan pengiriman ke luar kota gimana tuh? Pengiriman keluar kota minimal order 1 ton itu ada dikenakan cas ongkir sebanyak 300 sampai 500 ribu tergantung banyaknya beli dan jauhnya pengiriman. Wah, lumayan murah ya? Murah lah. Murah ya teman-teman, tanpa ngarit tuh. Berarti 1 ton tuh stok berapa lama tuh? Kalau misalkan domanya 50 ekor. Kalau 50 ekor ya kurang lebih sekitar 20 sampai 30 hari bisa kalau 1 ton. Sebulan juga ya nyampe ya. Wah, itu tapi tergantung populasi kalian gitu ya. Dan untuk cara pemberiannya takarannya berapa nanti kita teman-teman bisa komen di bawah atau bisa japri ke CA-nya langsung. Beri konsultasi asalkan beli produk dari kita. Nah, insya Allah di sini real teman-teman ya, real, gak ada setting-settingan, memang seperti ini. Jadi silahkan butuh obat cacingnya, butuh obat kembungnya, bisa langsung hubungi. Dan di marketplace udah ada belum? Udah ada di TikTok, di Shopee belum baru sebagian sih. Ada di website, nanti saya kirim websitenya. Siap. Untuk TikToknya apa tuh? Arrohim Farm. Arrohim Farm ya, teman-teman bisa langsung kunjungi aja. Dan mungkin untuk kali ini sekian saja. Boleh tips motivasinya buat kita semua ini yang memang beternak, semangat lah, biar semangat gitu. Jadi untuk para peternak, baik itu peternak muda maupun peternak tua, terus semangat, jangan menyerah. Apapun yang kalian cita-citakan itu pasti terwujud asalkan
step by step dari langkah kecilnya itu selalu diperhatikan dan terpenuhi, insya Allah suatu hal yang besar termasuk mimpi itu pasti terlaksana. Siap, sekian saja. Terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan untuk teman-teman sharing tadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila ada teman-teman yang memang waktunya sibuk, gak ada luang untuk membuat silasenya, bisa langsung beli aja. Teman-teman boleh niru langsung prakteknya, barangnya ada, oh kayak gini sampelnya, oh gitu. Nanti bisa minta juga tata cara, nanti detailkan lebih lengkapnya, boleh ya di Japri? Boleh, gratis. Aman, gratis di Ama teman-teman ya. Jadi nggak ada saingan ya, nggak ada pikiran mau nyaingin, enggak ya, enggak lah, rezeki udah diatur ya. Betul sekali. Siap, terima kasih ya untuk waktunya. Jangan lupa teman-teman di like dan di komen dan di subscribe juga agar tidak ketinggalan info seputar peternakan dan ilmu terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.